Karena emang pemateri udah ada di antara kita. Halo Mbak Liza, apakah suara saya terdengar? Mbak Liza atau nama penanya Mbak Namira Putri? Halo, suara saya kedengar? Kedengaran Mbak, Masya Allah. Terima kasih Mbak udah hadir dan mau berbagi ilmu hari ini. Iya, sama-sama. Oke, kita mulai Mbak ya. Oke, aku nih masih belum biasa pakai Google Meet ya. Jadi nanti kalau ada salah-salah mohon dimaklumi. Oke, siap. Oh ya Mbak, aku kenalin, nama aku Siti Maisha, biasa panggil Mai. Udah maaf nggak bisa open mic karena emang sinyalnya nggak dukung. Iya, nggak apa-apa. Oke, makasih Mbak maklumnya. Salam kenal. Ini aku harus open open kamera. Kalau memungkinkan boleh Mbak, tapi kalau nggak mungkinin nggak apa-apa Mbak. Oh ya udah, soalnya nggak tahu nih sinyalnya kadang bagus kadang nggak jelas gitu. Iya, kalau malam tuh gitu Mbak suka. Nanti takutnya pas lagi asik ngejelasin keluar kan. Iya. Makanya mendingan ini aja ya, nggak usah pakai open kamera ya. Iya, boleh kok Mbak. Mm-mm. Oke, makasih Mbak ya. Kita mulai Mbak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Gimana izin. saya? Aku bingung nih. Maaf Mbak ya, itu Mai izin buka dulu, so aku Oh moderator bisa iya, kenalin Mbak dulu. iya monggo Maaf Mbak ya. Ya. Ya, oke. Eh, izin teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul dalam Zoom atau meeting ilmu ini, udah ditemenin sama Mbak Harliza dia. Beliau adalah penulis yang merupakan Masya Allah ya gitu, udah punya 2 anak tapi masih aktif buat nulis. Oke, aku coba share screen CV beliau dulu ya. Oke. Nah, beliau merupakan seorang penulis ketika cinta menyapa di aplikasi Innovel sejak Oktober 2021. Selain itu juga ada judulnya itu Fitnah Poligami Suamiku, April sampai dengan Juli 2022. Dilanjutkan lagi di Agustus 2022 sampai dengan sekarang, itu ceritanya Aku Bersedia Cerai Darimu. Mbak Liza seorang yang kelahiran 1976 dengan 2 orang anak. Beliau adalah alumni dari SMA Negeri 1 Blora angkatan 1995 dan pernah berkuliah di FISIP Unpad Universitas Pajajaran pada jurusan antropologi. Insya Allah ya, kita bersama seorang yang insya Allah nanti malam ini kita akan dibagi ilmunya gitu, dan merupakan seorang penulis yang aktif, dan semoga kita bisa seperti beliau, mengikuti jejak beliau gitu. Nah, kepada Mbak Liza atau aku panggil Mbak Namira nih Mbak. Teman-teman penulis biasanya manggil Namira sih, nggak apa-apa dipanggil Namira juga. Oke, kepada Mbak Namira, disilakan Mbak, aku share screen materi Mbak ya, izin Mbak. Silakan. Oke, Buat, ini langsung aja ya. oh iya Mbak, boleh. Nah, Lanjut Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebenarnya kalau bicara tentang teori agak gagap ya, maaf kalau materinya nggak mungkin tidak memenuhi ekspektasi. Ini sekedar taunya saya aja sebentar ya. Ini kan kita bicara tentang novel.
Sedangkan sebenarnya saya lebih banyak di novel online. Tapi kita rangkum aja ya, novel itu sendiri kan sebenarnya karangan prosa yang panjang. Ada ya ini tentang novel. Jadi kita bicara tentang definisinya dulu lah. Apa sih sebenarnya novel itu? Kalau menurut KBBI, novel itu adalah prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat si orang tersebut atau pelaku. Itu tentang novel. Prosa itu kan karangan bebas ya. Kan kita punya dua di dalam bahasa Indonesia. Kita kalau belajar bahasa Indonesia di sekolah itu dulu kan ada dua karangan, yaitu prosa dan puisi. Kalau puisi itu kan ada kaidahnya, ada aturannya, sedangkan prosa itu lebih bebas gitu kan. Itu bedanya. Nah, novel itu adalah prosa panjang. Prosa yang lebih panjang daripada cerpen atau apa namanya ya, flash fiction kayak gitu. Itu lebih paling panjang di dalam prosa adalah novel gitu. Nah, lalu di ada supaya kita tahu oh itu novel gitu. Ciri-cirinya itu seperti kurang di ciri-cirinya aja ya, Mbak Siti, Mbak Mai. Itu biasanya paling minimal 100 halaman atau 35.000 kata. Itu sudah termasuk novel. Novela dan novel itu sama ya, cerita panjang. Terus ditulis dengan narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana kejadian di dalamnya. Jadi untuk novel harus ada narasi dan lebih banyak ke narasi dan deskripsi sebenarnya. Dialog itu sebenarnya untuk penunjang. Terus alur cerita dalam novel lebih kompleks daripada cerita pendek. Biasanya ada konfliknya tidak tunggal. Ada konflik-konflik lain, tapi itu yang menunjang konflik utama, itu namanya novel. Terus kalau novel fisik, buku, paling tidak kita baca sekitar 120 menit sampai selesai. Sedangkan di novel online, apalagi ongoing, kita tetap mengikuti novel ini. Ya, jadi di novel itu pokoknya ceritanya lebih panjang. Itu ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari novel. Sampai di sini aja atau mau diterusin dulu? Ya harus selesai sampai ini, sampai materinya selesai baru ada tanya jawab ya Mbak ya? Iya betul Mbak, biar kita enak gitu Mbak ya. Itu tentang ciri-cirinya. Sebenarnya ketika ini lebih ketika membaca udah tahu sih novel kan, cuman itu ciri-cirinya. Sedangkan dalam novel itu ada unsur-unsur seperti tema, lalu penokohan, ada alur, gaya bahasa, setting, dan sudut pandang. Itu dalam unsur. Nanti kita jelaskan seperti kalau tema itu permasalahan dalam satu cerita, dalam cerita novel. Jadi temanya apa nih? Ini kisah cintanya Romeo dan Juliet. Jadi dalam satu novel yang dibahas hanya yang lebih banyak dibahas tentang Romeo dan Juliet. Itu namanya tema. Terus penokohan. Penokohan itu merupakan pemberian karakter dan watak pada si tokoh cerita. Itu biasanya kita sebagai penulis bisa diungkapkan sambil bercerita, bertutur, atau di depan sudah dibahas tentang fisik, terus sifat, latar belakangnya, itu biasanya dibahas. Kalau lebih enak itu sebenarnya membahasnya sambil bertutur. Kalau saya lebih sering bertutur, jadi si gadis berambut panjang itu sedang menghela nafas. Jadi kita pelan-pelan memberikan
memberikan karakter pada penokohan tadi. Nggak harus bab satu dijelaskan semua atau prolog dijelaskan semua, nggak perlu. Jadi kita bisa sambil, kalau itu penokohan ya. Tapi nanti kalau kita bikin outline ini sebenarnya, kalau kalau novel diperlukan bikin outline, itu diperlukan tema, penokohan, alur, itu diperlukan untuk menjaga cerita itu tetap pada eh, pada tetap pada tempatnya lah ceritanya. Kalau udah cerita tentang si Romeo dan Juliet, ya udah Romeo dan Juliet dulu dibahas gitu sampai habis. Nah, itu kalau kalau novel seperti itu. Terus tentang alur. Alurnya, Mbak. Alur itu rangkaian peristiwa membentuk jalan suatu cerita dalam novel. Ada dua yang umum, itu ada dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Tetapi kalau di cerita online biasanya itu nanti ada alur campur. Jadi ada bab-bab yang flashback. Itu ada bab-bab yang flashback itu untuk menguatkan cerita. Bukan berarti terus flashback terus, enggak, tapi cuman bab 10 perlu menceritakan si A. Itu bisa flashback sebentar, tapi nanti di bab selanjutnya jangan flashback lagi, harus tetap alur maju. Itu kalau alur campur seperti itu. Lalu gaya bahasa. Gaya bahasa itu cara seorang pengarang bertutur. Tidak harus baku dengan bahasa baku, bisa dengan pakai bahasa kedaerahan atau dialek lah, nggak harus dia bahasa kedaerahan ya, tapi dialek. Itu untuk menghidupkan cerita lah, untuk menghidupkan cerita secara estetika biar kelihatannya lebih indah, lebih enak dibaca. Itu diperlukan gaya bahasa. Dan masing-masing penulis biasanya nanti akan punya gaya bahasa sendiri-sendiri, atau ada penulis yang menyesuaikan target yang diarahkan dari novel itu sendiri. Jadi ini untuk novel untuk ABG umpamanya, ya ikuti gaya bahasanya seperti anak ABG sekarang, atau gaya bahasa ini targetnya untuk ibu-ibu umpamanya, ikuti gaya ibu-ibu gaya ibu-ibu bertutur. Nah, itu nanti itu namanya gaya bahasa. Lalu tentang setting atau latar. Ini penggambaran secara keseluruhan. Jadi menggambarkan ini tahun berapa sih? Oh, tahun 1970 umpamanya. Pada saat tahun 1970 itu ada peristiwa apa? Itu bisa dipakai sebagai setting. Umpamanya ada apa ya? 1970 itu umpamanya sedang baby boomers, latar belakangnya di baby boomers gitu. Atau di sebuah kota, umpamanya kita bahasnya tentang Jogja. Kalau bisa tahu detail-detail tentang kota Jogja, itu namanya nanti di sini nanti di setting dan latar itu diperlukan juga riset kecil-kecilan. Nggak harus detail sih risetnya, yang penting tahu ini ada tempat yang lagi ngehits di kota ini nanti sebagai latar belakang diceritakan, umpamanya, itu bisa seperti itu. Lalu sudut pandang. Sudut pandang itu kita biasanya bilangnya point of view. Jadi si pengarang akan menceritakan sudut pandang si tokoh utama, atau si pengarang itu sendiri yang menceritakan tokoh-tokohnya itu dia di luar cerita. Jadi ada tiga biasanya point of view-nya itu, point of view sebuah cerita itu ada tiga, yaitu point of view 1 itu menceritakan si tokoh aku. Jadi si aku nanti ini sebagai pencerita pada novel tersebut, gitu. Jadi ketika ngomongnya aku ya, dan itu dia biasanya tulisan cerita itu sendiri, jadi lebih apa ya,
lebih non formal lah bicaranya, nggak terlalu kaku. Lalu untuk point of view kedua atau si orang kedua ini si kamu kan ada aku, orang kedua berarti kamu. Si kamu ini menceritakan cerita ini. Jadi dia menceritakan tokoh aku, si kamu, saya umpamanya Lisa. Kamu menceritakan si aku sesuai dengan sudut pandangnya. Terus POV ketiga, point of view ketiga, itu orang ketiga di luar. Jadi kayak apa ya? Kayak sutradaranya lah gitu. Di luar cerita ini dia yang bisa menceritakan semua tokoh, menceritakan semua adegan, tapi dia tidak terlibat dalam cerita tersebut. Itu tentang sudut pandang ya. Ini yang biasanya sampai sekarang pun kalau saya lagi ngobrol sama teman-teman penulis ini suka belum ada beberapa yang belum paham tentang point of view. Jadi point of view-nya itu terutama yang point of view pertama ya, pop pertama itu sampai kadang-kadang tuh satu bab ini cerita tentang si bapak, bab kedua entah cerita tentang yang menceritakan si ibu. Padahal kalau di aturan baku novel itu hanya 3 POV. Jadi si orang pertama umpamanya namanya taruhlah Sarita. Si Sarita ini yang bercerita tentang novelnya. Di novel ini Sarita yang bercerita. Enggak terus pindah-pindah ke bapaknya Sarita yang cerita, enggak, tetap hanya Sarita yang bercerita. Seperti itu. Oke, itu tentang unsur-unsur dalam novel ya. Jadi ada tema, tadi saya sebutkan, ada tema, ada penokohan, ada alur, gaya bahasa, setting atau latar, lalu sudut pandang. Itu unsur yang harus terdapat dalam novel. Lalu kita bicara tentang genre. Nah, ini sebenarnya kalau genre itu untuk sekarang lebih cenderung bebas sih, dan platform punya genre yang kayaknya kalau dulu nggak mungkin dia ada genre ini, tapi sekarang itu ada genre yang akhirnya bikin penulis baru tuh agak bingung. Jadi kita ini dulu aja ya, kita bicara tentang genre yang baku aja ya. Kalau berdasarkan jenis itu ada 2, berdasarkan fakta itu ada 2, yaitu novel genre fiksi dan non fiksi. Fiksi itu novel yang ceritanya imajinasinya penulis, full imajinasinya penulis. Mau bikin mau bikin bapak-bapak usia 50 tapi jatuh cinta sama anak umur 18 tahun lah, itu udah benar-benar imajinasinya penulis. Sedangkan non fiksi itu sedang terjadi di dunia nyata. Biasanya tentang kisah nyata lah. Kisah nyata based on true story. Kalau ada novel yang tulisannya inspired true story, itu biasanya inspirasi dari sebuah kisah nyata, atau based on true story berarti dia sudah menceritakan kisah nyata yang terjadi. Kayak gitu. Itu genre berdasarkan fakta. Sedangkan berdasarkan jenis, nah yang berdasarkan jenis ini itu sudah berkembang banyak ya. Tapi kita bagi aja, kita bagi 4 ya. Jadi tentang novel yang romantis, menceritakan kisah cinta itu masuknya ke novel romantis ya. Terus novel horor itu bisa menceritakan mengenai sesuatu yang menakutkan, menyeramkan lah. Entah itu trailer, entah itu cerita hantu. Itu masuknya ke novel horor. Lalu novel komedi menceritakan hal-hal yang lucu, gaya menulisnya juga bikin ketawa lah, bikin senyum minimal gitu. Itu novel komedi. Lalu novel inspiratif, yaitu yang menciptakan kisah yang menginspirasi, umpamanya cerita tentang Kartini kayak gitu.
Itu kan basicnya seperti itu. Nah, itu menceritakan tentang hal-hal yang menginspirasi pembacanya gitu. Lalu berdasarkan tokoh. Berdasarkan tokoh ini dilihat dari target pembaca ya, namanya umpamanya seperti ten lead. Ten lead itu biasanya menceritakan kehidupan remaja, taruhlah di umur sampai umur 20 lah, bercerita tentang anak sekitar umur 20 sampai 20. Lalu song lead, novel song lead yaitu menceritakan isinya terinspirasi dari sebuah sebuah lagu. Lirik utuh ya sebuah lagu. Itu song lead. Sedangkan novel ciklit yaitu novel yang menceritakan tentang perempuan muda, kebanyakan perempuan muda itu di antara sekitar 25 sampai 30-an tahun. Itu ciklit. Lalu novel dewasa menceritakan tentang kehidupan dewasa. Ini berdasarkan tokoh. Lalu yang ini udah ya berdasarkan tokoh. Nah, itu Sudah, Mbak? Bentar. Ya, sudah. Jenis dan tokoh. Terus gimana sih kita mengidentifikasikan genre yang terdapat dalam sebuah novel? Kalau belum baca kan biasanya kalau beli buku di plastik gitu ya, di sampul plastik, kita kan nggak bisa tahu ini sebenarnya cerita apa sih, walaupun sebenarnya di rak-rak buku sudah ditulis kalau novel romantis di mana bloknya, atau novel fantasi di mana bloknya, itu udah ada anunya. Tapi kita bisa melihat dari blurb atau ikhtisar yang di belakang buku. Kita bisa baca dari sana, kita bisa cari kesimpulan, oh ini novel romantis, oh ini novel ciklit gitu. Bisa dari situ atau dari cover buku. Dari cover kan sudah kelihatan, oh ini kayaknya ceritanya tentang cerita yang hot nih, oh ini ceritanya kayaknya ini deh. Ya itu dua hal itu aja udah cukup sebenarnya cara kita mengetahui genre dari buku yang akan kita baca. Udah itu doang. Karena saya bikinnya saya lebih suka kita ini ya, kita diskusi aja deh gitu. Soalnya saya sendiri juga learning by doing, jadi agak bingung kalau tadi kemarin dimintain tolong juga dari mana ya. Jadi saya kira-kira aja ini segini. Kita perlu tahu novel itu cukup novel itu yang penting ciri-cirinya, unsurnya jangan ya, jadi unsur-unsur novel itu sudah dapat, itu sudah bisa berkembang. Karena untuk genre sendiri sekarang itu udah banyak sekali. Kayak kalau di novel online itu, di platform online tuh ada namanya genre CO, kisah cinta CO, itu beda. Padahal kalau pakai menurut jenis, menurut apa nih tadi? Menurut jenisnya itu berdasarkan jenis itu masuk ke romansa sebenarnya gitu. Nah, jadi lebih baik kita ngobrol aja deh. Kalau ada yang mau ditanyain, monggo, mudah-mudahan saya bisa jawab. Oke, Mbak, Insya Allah ya. Materi yang sangat berisi. Kita kenalin novel dimulai dari bertahap dibuat sama Mbak Namira. Mulai dari temanya, lanjut ke konfliknya dan segala macam hingga sampai di titik emang keahlian Mbak Namira di novel online genrenya. Jujur kalau Maisha sendiri itu ketika lihat novel online itu banyak banget Mbak emang jenisnya. Iya. Sekarang berkembang memang lebih. Jadi kalau ditanya genrenya apa, saya itu kalau lagi ngomong sama editor, kok genrenya aneh. Kalau menurut saya yang udah tua gini kan, kok genrenya aneh ya, CO apaan gitu. Dulu pertama awal-awal tuh masuk tuh, genrenya apa Kak? Ya romansa lah, bilang gitu kan. Yeah. Apa ini tentang CO atau hah? Oh itu termasuk genre itu, sampai saya tuh sampai mengalami gegar budaya. Mengalami gegar budaya sampai ya ampun, ini banyak banget ya namanya. Genre itu nggak jelas sekarang gitu. Ada yang sampai pahlawan wanita, ada tentang urban pria ini. Jadi saya kok jadi kayak apa ya? Jadi kayak cuma tak novel gitu loh. Kayak gitu itu sudah masuk genre sekarang gitu ternyata. Iya betul Mbak ya. Nah buat teman-teman nih, mumpung ada waktunya buat nanya-nanya, ada nggak nih buat yang mau tanya? Oh Bang Edison hadir, iya Bang. Selamat bergabung Bang.
Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, maaf banget aku nggak bisa ACC tadi karena emang lagi share screen, jadi apa namanya, emang lagi handlenya di layar share screen, jadi nggak bisa ACC. Buat teman-teman, sekali lagi kalau ada yang mau tanya, disilakan. Kalau nggak bisa, nggak memungkinkan untuk open mic, boleh banget via chat. Apa penjelasan saya membingungkan. Jadi kemarin pas bikin, saya pas bikin ngira-ngira apa yang penting, soalnya terus terang untuk nulis novel itu perlu apa sih, lebih banyak kita langsung learning by doing aja. Kalau dulu saya Iya. pertama kali itu learning by doing aja gitu. Dan Makanya pas bener disuruh Pak, ya gimana gimana. ya, sepakat Pak, karena emang kan nulisnya proses gitu. Jadi kalau kita tuh nggak pernah coba nulis, kita tuh nggak tahu salah Iya betul. benernya. Iya. Kalau nggak ada dari teman-teman, aku mau tanya. Sebenarnya aku ada 2 pertanyaan, Mbak. Silahkan. Jadi kan aku jujur, kalau aku sendiri Mbak ya, aku nulis tapi aku nggak terlalu ngikutin media online. Terakhir aku tuh nulis media online Wattpad di tahun 2015 kalau nggak salah. Dan aku meninggalkan itu karena ya kayak kata Mbak, udah nggak jelas gitu tema-temanya gitu. 2015, 17 ya, sampai di tahun 2017 aku berhenti bener vakum karena emang ngerasa udah nggak bisa ngikutin lagi. Nah, di awal-awal tahun kemarin sebenarnya tuh mau coba lagi buat nulis, tapi nggak ketemu titiknya tuh karena emang mungkin udah lama ninggalin Mbak ya. Jadi tuh aku tuh mau tanya, pertanyaannya, apa sih struggle atau problem, masalah yang pernah Mbak hadepin selama proses nulis di media online? Terus yang kedua, tips dan trik buat mulai nulis ke media online gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Ya. Problem pertama dulu, waktu pertama kali nulis di media online, karena sebenarnya saya tuh nggak tahu kalau ternyata dulu nulis di Wattpad juga sekitar 2000 berapa ya, anak saya masih TK waktu itu. Sekarang dia anak saya yang belum TK, sekarang dia SMP kelas 1. Itu dulu saya pertama kali dikasih tahu teman, kebetulan teman dia sudah nulis di Wattpad. Lalu novelnya dia yang di Wattpad itu dipinang sama Elek Media. Nah, terus dia tahu saya juga suka nulis, dan coba aja nulis di Wattpad gitu. Dan saya waktu itu nulis pun asal nulis, yang penting nulis gitu kan, yang penting nulis, udah nggak punya ekspektasi apa nulis saja. Dan itu apa namanya ya, itu ternyata pas saya baca, terus saya sekilas baca di Wattpad kan, kok ceritanya aneh ya. Anehnya tuh maksudnya gini, ada anak penulisnya umur 16 tahun, tapi dia cerita tentang CEO, nikah sama anak CEO itu umurnya 35 tahun lah gitu. 27 tahun, 35 tahun, nikah sama anak umur 17 tahun. Buat saya yang seorang ibu baca gitu sampai, Masya Allah, sampai gitu bacakan gitu. Itu yang bikin saya sampai berhenti nulis, karena kok ceritanya pada ajaib ya, anak umur 16 tahun ketemu sama umur bapak-bapak usia 30 tahun gitu, terus nikah. Aduh, jomplang banget. Saya aja yang nikah umur beda 5 tahun aja banyak problem gitu, apalagi yang beda jauh seperti itu. Dan dikisahkan indah sekali gitu, kayak kalau lagi cerita Cinderella seperti itu gitu. Iya betul Mbak. Itu bikin saya kaget awal-awalnya. Terus yang itu akhirnya saya berhenti. Kebetulan juga itu saat itu lagi sibuk-sibuknya ngurus anak-anak ya, karena anak-anak lagi sekolahnya kan yang lagi sekolah, dan saya modelnya kan saya pegang sendiri anak-anak gitu kan, pengasuhan anak saya pegang sendiri. Jadi terus saya juga punya pekerjaan di luar itu, jadi ya udah saya tinggalin kan waktu itu. Saya tinggalin, dan waktu itu juga nulis itu kan harus bener-bener di laptop dulu kan. Kalau sekarang kan masih udah bisa di handphone kan, dulu kan bener-bener cuma di laptop gitu kan. Itu yang
berarti kan ketika saya nulis, saya harus punya waktu untuk hanya fokus nulis kan gitu. Nah itu buat saya mengganggu, sebagai ibu rumah tangga itu mengganggu gitu kan. Nah itu yang pertama, akhirnya saya berhenti. Terus ketika saya memulai lagi, itu juga temen yang ngomong gitu, Kak, daripada cuma sekedar ngomong doang, apa cerita, bikin cerita aja gitu, dicoba. Terus saya nyoba waktu itu pertama kali, yaitu yang 2021 itu, di Inovel itu yang ngajak temen sih, dikenalin saya sama agensinya kan. Jadi saya masuk lewat agensi. Jadi platform novel online itu kalau masuk lewat agensi untuk platform, buat saya lebih sangat membantu gitu. Jadi pemecahan masalahnya waktu itu saya masuk lewat agensi, mereka yang ngarahin gitu. Si agensi ini yang mengarahkan gitu. Karena kalau nggak pakai agensi itu bisa lama prosesnya. Kalau dari agensi kan ada prosedur, ada fase yang dipotong gitu. Nah itu terus yang bikin saya nulis lagi. Itu struggle. Itu struggle bukan sih, tapi buat saya itu, Struggle itu, eh, Mbak. buat saya akhirnya akhirnya nulisnya semua saya masuk platform semuanya sekarang pun semuanya pakai pakai pihak ketiga. Nggak mau riwah gitu loh. Jadi untuk urusan yang ternyata kok lama banget ya, itu biar diurusin sama agensi lah. Saya nggak perlu ngurusin lagi. Yang penting saya nulis gitu aja kan. Jadi sampai sekarang pun begitu. Kecuali untuk yang platform, eh, nanti di ini rata-rata udah nulis belum? Udah nulis yang lainnya. Nggak tahu sih Mbak, kalau aku udah ada beberapa, tapi memang benar kata Mbak tuh, aku sempet coba masuk sendiri dan itu tuh lama banget. Nah, aku sempet cari tahu kan, memang pakai agensi, tapi emang tipikal akunya memang orangnya belum apa ya, belum bisa terikat kayak gitu, jadinya aku belum pilih buat agensi. Dan emang belum mulai lagi sih buat itu. Iya itu makanya kalau pakai agensi lebih apa ya, ada yang bantu lah gitu, ibaratnya ada yang bantu lah gitu. Jadi untuk ada beberapa platform yang dia eh, kontrak di platform itu ada dua, yaitu eksklusif dan non eksklusif. Untuk eksklusif nanti biasanya ada ini apa namanya, ada batas waktu berapa tahun gitu kan kontraknya itu. Cerita kita nggak boleh hanya ada di platform tersebut, nggak boleh pindah-pindah platform. Sedangkan di non eksklusif itu cerita kita bisa kita ajak kemana-mana lah gitu. Satu cerita itu bisa diajak kemana-mana. Itu nanti eh, itu nanti dipelajari lagi lah gitu. Apa ya tipsnya, apa ya? Tipsnya Nih itu yang penting. katanya Gimana nih? Aku juga nggak bisa tips. baca. Iya, katanya gimana sih Mbak, karya kita tuh berkualitas dan dilirik pembaca online lewat platform online. Kadang kita tuh dikejar deadline, tapi harus juga nyiapin ribuan kata dan berasa feel-nya tuh kurang dapet di cerita yang kita buat. eh saya ingat teman penulis saya ada teman penulis saya bilang, pertama sekali itu cintai dulu ceritamu, cintai tokoh yang kamu mau tampilkan. Tokoh utama itu kamu harus bisa mendalami. Kalau kita bisa mencintai cerita kita itu, kalau saya sendiri ya, itu mau deadline-nya mepet, saya pernah deadline itu kan jam 7 pagi, saya nulis jam 5 pagi, pas bisa selesai. Wah, Masya Allah. Selesai setengah 7 atau jam 6 gitu. 1000 kata kan, minim satu bab bisa 1000 kata kan. Itu kata pembaca saya, gini, padahal saya nulis perasaan nulis biasa aja. Jadi ketika bilang, aduh begini, jadi kita main diksi lah, permainan kata. Itu paling penting di novel. Novel maupun mau novel online atau novel offline,
paling penting itu diksi. Jadi supaya kata-kata kita, narasi kita itu nggak monoton. Jadi basicnya penulis tetap harus baca, mencintai literasi. Itu yang paling penting. Kamu, kita, saya mulai menulis karena saya suka baca. Terus ketika baca satu cerita, saya nggak suka sama endingnya. Nah, saya terus bikin fan fiction-nya supaya endingnya sesuai dengan keinginan saya. Itu awalnya. Terus lama-lama saya suka baca terus. Dengan membaca kita mengembangkan kosakata. Nemulah ya perumpamaannya. Kemudian bisa pakai lalu, bisa pakai lantas. Itu kan lumayan. Jadi nggak kemudian satu paragraf ngomong kemudian kan itu kan membosankan buat pembaca gitu. Jadi kita main diksi kata. Itu yang paling penting, banyak-banyak nambah kosakata. Betul. Oke, ada lagi nih Mbak nanya, katanya tuh mau tanya dari Bang Edison, skema apa yang harus kita siapin buat nulis novel Mbak? Paling pertama kalau saya bikin outline, sinopsis, penokohan, latar belakang, terus ada yang terperinci bahkan mau berapa bab, terus per bab itu dia punya outline bab juga. Tapi kalau saya biasanya per 5 bab, kira-kira 5 bab ini nanti harus menyelesaikan ini gitu. Jadi yang paling penting adalah outline dulu. Mau itu nanti diminta atau nggak diminta sama platform, kita punya outline. Outline itu terdiri dari sinopsis itu semuanya ya, cerita awal sampai akhir. Biasanya itu nanti ada konflik awal, bukan konflik ya, plot awal, plotting tengah, dan plotting akhir. Itu harus terperinci, menjelaskan secara terperinci. Nanti si tokoh ini nanti gimana itu dijelaskan. Nggak usah terlalu detail, tapi paling nggak usah terlalu sampai dibahas banget, tapi ada perencanaan gitu. Ini arahnya kemana. Jadi kan taruhlah kita mau bikin 100 bab umpamanya ya. Jadi ntar 25 bab awal mau dibikin apa, nanti di pertengahan 50 bab pertengahan nyampe mana aja. Terus nanti 25 bab terakhir dibikin lagi gitu. Itu yang paling penting, plotting. Terus penokohan. Penokohan itu juga kalau bisa dikuatkan. Kalau bikin antagonis yang menyebalkan, bikin semenyebalkan mungkin lah gitu, sampai membaca tuh sampai sebel banget sama si ini, itu perlu. Saya udah ngerasain dulu waktu yang fitnah poligami suamiku itu, pembaca saya itu benar-benar punya musuh bersama lah gitu. Si istri kedua ini itu dari ketika bab awal masuk sampai hampir akhir ya, isinya itu komentarnya itu, ya ampun, perasaan nulis biasa aja gitu. Mereka tuh bisa sebegitu sebelnya gitu sama penokoh. Itu diperlukan gitu. Ada satu kalau perlu harus menguatkan tokoh-tokoh yang urgent ya, yang jadi warna cerita ya, itu dikuatkan. Kalau dia menyedihkan sekali, ya bikin semenyedihkan mungkin gitu. Jadi penokohan, penguatan tokoh itu bukan berarti harus kuat, nggak bisa diapa-apain, enggak. Tapi maksudnya ketika kita bikin tokoh utamanya itu seperti malaikat lah gitu, ya bikin seperti itu gitu. Penguatannya dikit. Kalau dibully pun dia rela, ya dibikin pokoknya penguatan tokoh itu artinya membuat pembaca itu masuk ke dalam tokohnya itu yang paling dibikin ketika penokohan. Terus outline penokohan, terus nanti kalau setting dan riset, ini yang suka dilupakan. Romansa pun tetap perlu riset. Riset itu biar supaya tidak terjadi cacat logika. Ini sering terjadi
novel-novel online itu cacat logika. Artinya kayak gini ya, simpelnya kayak gini. Eh, Pokoknya mau pergi ke Amerika. Realitanya pergi ke Amerika itu bikin visa makan waktu 2 minggu minimal. Kan nggak dicerita kita. Sekarang ngomong besok saya mau ke Amerika, tahu-tahu besok udah berangkat ke Amerika, kan impossible banget gimana cara yang ngurus visa gitu. Itu sering terjadi. Nah itu riset lah yang penting. Yang terpenting itu ya outline dan riset untuk pengembang. Terus nanti pengembangannya itu kalau pengembangan cerita itu nanti ini sih ya. Seringnya kita berlatih menulis itu pasti akan membuat kita mengembangkan cerita-cerita selanjutnya. Kalau nulis pertama biasalah ada salah-salahnya. Saya cerita saya yang di Inovel yang judulnya Ketika Cinta Menyapa itu cacat logika. Saya sampai ketika habis-habisan sama teman saya yang editor. Nggak mungkin ini jatuh seperti ini. Mana mungkin jatuh terus sampai koma. Tapi saya bertahan. Saya bisa waktu itu ada teman ya kalau walaupun cacat logika, kalau kakak bisa menjelaskan kenapa ini seperti ini, itu bisa dilalap. Makanya tuh saya tuh nyari ini karena seperti ini walaupun sebenarnya kayaknya tetap nggak mungkin deh. Tapi akhirnya Itu pembelaan kita aja. gitu. Iya, iya. Yang penting saya bisa menjelaskan sama kadang-kadang kan ada pembaca yang masa sih seperti ini ada kan pembaca. Ya, kalau kita bisa menjelaskan ya aman sih gitu. Tapi yang penting jangan terlalu cacat logika lah gitu. Maksudnya jangan sampai nggak mungkin banget ini kejadian itu jangan sampai seperti itu gitu. Itu yang penting. Yang penting bikin dulu outline. Jadi kita bisa meresapi cerita. Kemudian tetap riset. Kecil-kecilan aja risetnya kayak umpamanya kalau bioskop ini kira-kira gimana ya tempatnya harusnya tempat duduknya gimana itu perlu sih kayak gitu-gitu. Yang simpel aja. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya. Masya Allah loh. Kalau dilihat dari penjelasan Mbak Namira sudah banyak jatuh bangunnya juga. Karena nggak mulai langsung langsung meledak itu enggak Mbak ya. Saya nulis sejak nulis cerita itu sebenarnya sejak SD. Saya juga sejak SD. Cuma terus nggak tahu kemana waktu itu sampai mama saya kan dikumpulin nanti buat kalau udah kenal-kenal udah tua. Namanya anak nulis ya selesai udah gitu nggak tahu kemana dibuang lah gitu. Nggak laku dulu kan masukinnya ke Anita Cemerlang gitu kan. Nggak laku di Anita Cemerlang buang gitu aja. Saya baru nulis itu tulisan saya masuk justru di opini di Republika. Saya kuliah semester akhir lah waktu itu mau skripsi. Lagi apa namanya reformasi dulu. Jadi saya sempat saya agak longgar ya kuliahnya. Kuliah di Bandung tuh saya ke Jakarta ke rumah nenek saya. Jadi saya banyak nulis di situ. Tapi saya waktu itu lebih cenderung nulis opini waktu karena anak kuliahan biasa kan pengen betul. Suaranya didengar gitu. Makanya saya itu nulis opini jadi. Cuman basic saya sebenarnya nulis cerita sih jadi ketika nulis opini itu jadi kayak bercerita gitu makanya tuh pas masuk ke Republika tuh sampai kaget masuk kok bisa ya gitu masuk bisa itu ya? Iya kok bisa ya gitu tuh tapi setelah itu saya lebih banyak opini-opini di Anida di Umi kayak gitu aja sih dulu lebih senang baca nulis opini karena itu tadi karena masih anak kuliahan ya pengen suara saya dengar gitu kan jadi saya nulis ke situ terus baru ketika hamil waktu itu hamil anak pertama nulis dongeng masuk di Bubu kayak gitu terus ikut antologi cerita sama anak-anak blog farm kayak. Terus berhenti habis itu begitu punya anak berhenti saya tuh jadi nulis itu ya gitu sesukanya saya aja zaman dulu tuh pokoknya bisa nulis gitu aja dulu sesukanya aja senangnya aja gitu panjang banget terus baru ketika yang bungsu itu umur 5 tahun TK teman itu yang dia udah masuk ke elek media kan terus dicobain masuk ke
web itu ada sampai sekarang itu juga belum ditamati sampai sekarang. Iya Mbak, Sampai aku juga. sekarang mau namatin, pas baca namatin, ya ampun tulisan jelek banget. Jeleknya karena nih teknik, kan itu tulisan pertama di online ya. Nah sekarang saya kan sedang belajar teknik penulisan lah gitu. Belakangan ini saya belajar teknik penulisan. Begitu saya baca tulisan awal saya, ya ampun banyak banget salahnya ya tulisan. Begitu. Bener Mbak. Itu bukti bahwa kita berkembang Mbak. Iya betul, makanya pas kayak saya paling sering melewatkan dialog tak tidak membedakan dialog tak sama dialog aksi. Itu dulu itu seperti itu. Saya baca lagi tuh teman kan bilang, teman-teman bilang, Kak diedit. Udah malas duluan, gila aja kan 100 bab suruh ngedit. Biarin aja teman-teman. Berasa banget Mbak ya ketika kita baca lagi tulisan pertama kita sama kita sekarang tuh kayak malu sendiri. Iya betul, makanya gitu tuh. Makanya ketika ada penulis baru kan sebenarnya ada forum-forum penulis juga kan, forum penulis platform juga tuh, ketika dia ngasih contoh tuh mau ngeritik tuh enggak dulu juga saya juga kayak gitu tulis jadi tega juga mau ngeritik gitu. Kadang-kadang soalnya ada beberapa penulis baru terus tiba-tiba dia ngehits gitu kan di platform itu sering dia tuh belum pernah menulis dan tidak suka membaca tapi ceritanya laku banget gitu. Sampai kenapa itu biasanya? Biasanya temanya itu disukai sih. Gitu, temanya disukai. Nah itu mau memberi masukan. Aduh, ya ampun, play victim banget ya, pokoknya galak. Makanya saya udah dari sebelum saya nulis, kayak waktu itu di novel pun, saya ngeritik tulisan gitu, karena kebetulan waktu itu cerita tentang penyakit ginjal dan saya tahu tentang penyakit ginjal karena saya ngurusin pasien ginjal kan gitu. Terus saya jelaskan kalau ginjal harusnya begini. Terus saya sampai dimarah-marahin pembacanya juga. Fansnya tuh marah-marah, nggak usah berisik ya, namanya juga halu. Nggak mau kan sekarang kalau mau minta kritikan boleh, tapi harus japri dan harus terima apapun apa yang aku bilang. Saya sampai bilang gitu. Karena ya itu sampai sekarang ada penulis yang nggak mau dikritik itu masih kayak saya pun pernah dikritik itu yang di Kurus Demi Bos itu kan. Kurus Demi itu saya sempat dikritik dia di bab awal karena saya nabrak paragraf memang gitu. Saya juga menyadari ketika saya baca iya sih nabrak paragraf, tapi saya waktu itu kadang-kadang emang ego penulis itu muncul gitu. Ketika dikritik kamu harusnya begini enggak kok tapi terus kemudian saya ngomong sama beberapa adik saya punya circle itu benar nggak kita saya begini. Nah nanti ketika teman-teman saya itu ngasih masukan, ya sih harusnya begini. Terus dia bisa terima gitu. Tapi kalau orang lain yang kritik saya nggak kenal, cuma baca kritik lagi ngapain sih gitu. Bawaannya emosi jiwa gitu. Makanya itu jadi penulis di platform pun ya harus kebal. Tahan banting lah ibaratnya gitu. Kadang kita tuh nggak terima kalau misalnya mereka ngeritik tapi tanpa dasar Mbak, kayak cuma sekadar selera mereka aja. Ya itu ada kalau itu dulu ya saya baper kayak gitu tapi terus kemudian saya gini pas baca saya sempat kok dikritik habis-habisan waktu itu yang di fitnah poligami suami itu saya dikritik dianggap merusak menjelek-jelekan poligami waktu itu kan. Padahal saya punya waktu itu di cerita itu ada dua contoh poligami yang berantakan sama yang enggak. Sebenarnya ada cuman yang mendominasi sama poligami yang berantakan ini gitu kan. Karena kan fitnah gitu kan. Tema plot utamanya kan tentang fitnah, suaminya terfitnah
sehingga istri pertamanya diabaikan gitu kan seperti itu. Jadi ada orang yang syariat nih begini-begini, wah itu saya sampai 2 hari nggak bisa nulis. Oh, sampai kena banget. Iya, sampai wah kena mental banget pokoknya. Sampai 2 hari nggak nulis, saya bolong itu kan, padahal kalau itu kan di Visa itu kan nggak boleh bolong lama-lama kan, Pak, maksimal cuma 4 hari. Saya udah makan 2 hari karena down. Terus teman penulis waktu itu ngomongnya sama teman penulis jatuh, terus dibilangin mau sampai apa, mau jatuh begini, makanya mereka dia mau tahu. Coba aja bikin cerita yang bikin bab selanjutnya yang menjelaskan kenapa ini kejadian gitu. Ya akhirnya itu yang jadi sampai sekarang pun gitu, ketika ada yang kritik. Jadi nulis online itu dinamikanya kita bisa sedikit mengembangkan cerita, nggak baku kan. Kalau di novel fisik kan pembaca terima aja kan, terima ya udah itu dibaca aja, terima kan. Kalau penulis online itu novel online itu lebih dinamis gitu. Mau nggak mau kan kita baca komentar-komentarnya para pembaca kita. Nah itu kadang-kadang juga kita perlu sedikit belok lah supaya pembacanya agak puas gitu, masih terus mengikuti cerita kita. Itu perlu. Jadi makanya ada banyak beda jauh antara, bukan beda, ada banyak perbedaan nulis online, cerita online sama nulis cerita fisik gitu. Kalau nulis cerita online itu memang harus tabah dan tahan banting. Kalau nulis cerita fisik kita harus punya teknik kepenulisan yang bagus lah, minimal tahu cara meletakkan titik koma, tanda baca gitu kan. Kalau nulis fisik, buku fisik kan seperti itu, dan alurnya lebih teratur lah gitu. Karena baca tuh ya udah tinggal baca gitu kan, nggak bisa nggak bisa mengomentari bab demi bab. Kalau tulisan online kan dia bisa mengomentari demi bab pembaca gitu. Jadi lebih kadang-kadang agak jadi jangan terlalu baku, tapi kalaupun mengikuti pengen sama ini nih si A sama si B dong gitu, padahal kita patutnya itu si A sama si C umpamanya. Ya kadang-kadang dibelokin dikit, nanti ada waktu masuk lagi ke plot yang kita bikin gitu. Cuma sekedar supaya mereka betah baca gitu. Kadang betah karena yang kita butuhkan kan pembaca online kan kalau ditinggal, mending kalau cuma ditinggal. Terus kalau ada yang memaki-maki penulis, ada tuh teman-teman saya itu ada namanya dia lebih terkenal dibanding saya. Itu sampai dibilang gini, apa nih cerita sampah, dia tuh sampai ada 2 hari yang gitu, sampai nangis sampai nangis telepon gitu. Terus udah ngapain sih tangisin, ya udah pokoknya udah hari ini dulu lah, nggak nulis, besok nulis lagi, karena kita dikejar target kan kalau di Viso kan gitu. Udahlah cuekin aja, bilang penulis sampah kan dia satu, bilang kamu tulis cerita sampah, tapi kan yang banyak ada 20 orang aja yang kamu senengin, yang satu ini mah biarin aja, kalau dia penasaran pasti ngikutin gitu. Dan itu saya dulu ada yang di cerita fitnah poligami itu, wah itu kok ngejelekin saya terus, tapi ngikutin. Dia komen, udah terserah deh, lu mau ngomong apa terserah deh, yang penting baca. Yang penting dia juga tetap jadi pembaca, Mbak ya. Iya. Oh, jadi nyambung nih, berarti suka jadi lebih panjang episode itu kalau di online itu karena memang penulis itu ngikutin dari komentar pembaca juga, Mbak ya. Iya rata-rata saya ngerasain juga kadang-kadang di sedikit dibelokin dikit lah gitu, biar
selain menambah jumlah karena kalau nulis platform online itu kita ditarget satu hari minimal 1.000 kata kan, jadi satu bab gitu. Ya lumayan lah, jadi terus paling tidak 100.000 kata lah baru bisa ending gitu kan. Kan bisa sambil nulisin juga ya baca. Dulu saya pertama kali masuk ke Inovel, target kan lihat kan, target nanti ending harus minimal ditulisnya itu 100.000 kata, 150.000 kata, bisa apa enggak nih? Karena saya mikirnya kan masih penulis fiksi ya, buku fisik ya. Saya mikirnya kan nulis novel fisik itu paling berapa sih, 30 bab lah gitu kan. 20 bab, 30 bab gitu kan, enggak mungkin banyak-banyak kan gitu. Jadi begitu ketika disodorin disodorin kontrak, saya tuh sampai yang diambil nggak ya, bisa apa enggak nih. Terus saya nanya kan, kebetulan memang masuknya lewat agensi kan, terus masuk ke grup agensi. Saya nanya ke mereka, bisa nanti itu ikutin aja terus Kak, pasti akan molor pada waktunya dulu gitu. Akan panjang Kak gitu. Dan itu saya endingnya ada 180.000 kata. Wow. banyak. 2 bulan setengah waktu itu. Tapi termasuk cepet Mbak ya, karena emang dikejar target 1 hari 1 bab ya. Kalau di novel dulu 1 bulan itu harus bisa menyelesaikan 50.000 kata. Jadi 1 bab itu saya ada yang 2.000, ada yang 1.500 gitu. Kalau saya baca gitu ya, ini sebenarnya nggak usah ditulis kali ya. Tapi karena memang cerita novel online itu ya itu tadi lebih berkembang daripada cerita buku fisik. Jadi akhirnya ini begitulah. Jadi kadang-kadang malah ada penambahan tokoh gitu. Kayak di plotting dari awal, tahu-taunya ada di plot twist tengah-tengah cerita gitu. Pokoknya sampai aduh ya ampun. Tapi memang itulah dinamikanya bikin saya ini aja sih, tak saya terus berputar jadinya. Iya kayak itu Mbak ya. Jadi plot twistnya buat penulis. Bikin kayak kita kaget sendiri sebenarnya. Iya, kita yang kaget. Padahal udah diplot ini ya, tokonya ini. Sampai bab berapa ya waktu itu? Sampai sekitar bab 70 apa gitu. Nambah tokoh gitu. Iya, walaupun bukan tokoh utama sih, dan cuman berapa bab aja dibahasnya gitu. Kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Mbak, kan kayak gitu kan ada komentar gitu, kita ke distract dan kita mau tambahin ke cerita kita, tapi kebentur sama idealitas kita gitu. Idealitas kita di mana kita tuh pengen banget cerita ini tuh kayak yang kita buat kerangkanya gitu, outline-nya. Pernah nggak Mbak? Pernah dan sering. Gimana Mbak berdamai? Tapi nanti gini, jadi setiap akan nulis, setiap akan update, saya mengingatkan kembali ke diri saya plottingnya itu gitu. Jadi kalaupun nanti ada sedikit belok, nanti diluruskan kembali ke namanya 2 bab ini udah belok, nanti bab ketiganya saya balikin lagi ke alur kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya tetap sesuai plotting Mbak, tapi emang ada kayak ngebelok bentar, balik lagi gitu Mbak ya? Iya, kadang-kadang bukan kadang masih seperti itu gitu. Ini yang kurus demi bos, saya cuman ngeplot, cuman merencanakan 100.000 kata maksimum gitu kan. Sekarang udah sampai 150.000 kata dan belum ending. Jauh ya, udah Mbak 50.000 lebihnya. Iya, sudah belum. Ini juga kadang-kadang kita juga ini juga sih masalah. Kalau di Vizo itu masalah, kalau cerita kita masih laku,
dan masih mengeskan dolar, ya udah terusin gitu. Hmm. Tapi Mbak kan Mbak udah coba ya Inovel, Vizo gitu. Menurut Mbak yang mana yang paling membuat Mbak nyaman lah, dalam artian nyaman dalam tanda kutip, ataupun apa ya, secara sistematikanya dan juga apa insight-nya buat Mbak tuh lebih mendingan pilih aplikasi ini dibanding ini gitu misalnya. Vizo itu lebih gampang sebenarnya. Jadi penulis baru sekalipun yang belum pernah nulis itu masuk Vizo itu gampang. Itu agen saya dulu ada yang belum pernah nulis sama sekali, sampai dia terus kalau agensi kan terus dikasih materi-materi supaya dia mau belajar ya. Sampai dia sekarang nulisnya bagus. Oh, Masya Allah. Pertama kali dia langsung ngehits, langsung ngebomah, kalah semua seniornya langsung. Dia itu pembacanya langsung berapa, enggak kalau saya kan masih berapa puluh ribu gitu kan. Kalau dia tuh udah 100.000, 1 juta. Pembacanya segitu kayak gitu. Tapi tulisannya berantakan, tapi dia alhamdulillahnya menyadari lah kalau tulisnya masih berantakan. Terus makanya ketika dikasih materi dia baca gitu. Dia mau mengikuti. Ya akhirnya teknik penulisannya udah bagus sih sekarang saya lihat gitu. Cuman karena dia ceritanya agak esek-esek, jadi saya jarang mengikuti, saya nggak terlalu mengikuti gitu. Iya. Oh iya, catatan ya, kalau buat penulis online, pembacanya tuh cenderung suka cerita yang agak hot. Ya Mbak, itu yang membuat salah satu alasan aku pada akhirnya tuh berhenti di tahun 2017. Kayak, loh kok gini sih jadinya gitu, kok ceritanya tuh yang disukain orang kayak gini, aku nggak sanggup buatnya gitu. Iya, itu cerita saya yang di novel yang Ketika Cinta Menyapa itu di bab 1-nya itu ada bab 1, bab 2. Sampai teman-teman ya ampun penulis baru cerita. Karena saya kan latarnya dari pembaca ya, saya lihat gitu. Oh, yang begini disukai, oke deh bikin seperti ini. Nah, gitu. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya gitu adegan hotnya itu terlalu cacat logika gitu. Nggak usah dijelaskan Iya, logika nggak enak. Menurut saya yang sudah pernah mengalami itu cacat logika banget gitu, tapi ternyata kok ya gitu. Ya udah saya ikutin gitu, tapi dengan dibikin lebih, kalau saya lebih karena saya lebih main diksi, main kata gitu. Jadi narasinya terus lebih smooth lah gitu. Nggak yang ahnya gitu, enggak. Saya malah ada yang mendesak-mendesak, jadi benar-benar menarasikan gitu. Kalau saya main narasi, kalau baca itu yang bikin rame. Tapi setelah bab selanjutnya malah nggak ada. Makanya kata ada pembaca yang bilang kecewa. Bab 2 aja hot, kesininya sama sekali nggak ada hot-hotnya. Nggak ada, memang itu cuma buat menarik pembaca aja sih sebenarnya gitu. Nah, itu kita biasa lagi, dan yang sekarang gitu ada sebenarnya agak nyaris lah saya bikin gitu. Kan dosa jariah juga saya pakai masanya gitu. Jadi nyaris gitu. Nggak enak tuh pakai jilbab tapi nulisnya hot gitu kan, agak sungkan juga gitu. Iya. Jadi diajarin sama editor in-house-nya Good Novel, dibikin nyaris aja Kak. Terus ada kan namanya baju-baju berserakan, ini kesannya udah pernah melakukan, tapi nggak usah ditulis Kak, nggak usah ditulis terlalu spesifik, dia bilang gitu kan. Itu saya sekarang ngikutin caranya dia seperti itu. Nyaris gitu Mbak ya. Cuman nyaris, atau setelah kejadian gini bajunya berserakan kemana-mana gitu. Kayak gitu aja paling gitu. Bisa jadi di akhir bab gitu Mbak. Jadi orang penasaran. Ya kalau nggak di akhir bab dibikin aja kayaknya menjurus nanti di awal bab setelahnya, nggak bahas. Iya. kena komen tuh sama pembaca. Maka ada yang bilang gini, waduh autornya ngeprank nih.
Tapi memang apa ya, dilematika juga buat kita lah, terutama yang nyadarin itu. Tapi untuk platform lain seperti KBM tidak membolehkan ada adegan-adegan seperti itu. Walaupun katanya sih yang famous dikasih kelonggaran sih. Cuman yang baru-baru gitu, yang baru remahan rengginang gitu suka Jangan. di-split. Oke, Mbak, panjang ya perjalanannya. Buat teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum sebelum Mbak Namira closing buat memberi kita motivasi supaya kita juga mulai nulis, buat yang belum mulai nulis, yang udah stop mulai nulis lagi, atau yang baru udah berpengalaman makin mau belajar lagi. Kayaknya nggak ada deh. Buat Mbak Namira, boleh Mbak closing statement buat kita supaya ya termotivasi mengikuti jejak Mbak. Yang membuat saya termotivasi itu duit sih sebenarnya. Itu adalah tingkatan paling atas, Mbak. Itu begitu, apalagi Visu dan Innovel kan, Visu, Innovel, Good Novel kan bayarannya pakai dolar ya gitu. Walaupun sebenarnya kalau dihitung sih dikit juga, nggak terlalu banyak, cuman buat ibu rumah tangga seperti saya, menulis itu ada pekerjaan yang tidak akan membuat saya keluar dari rumah. Bisa sama anak-anak. Jadi yalah, bisa lebih, masih bisa lihat anak-anak, yang penting itu. Nulis itu kalau saya memang mengawalinya itu suka bikin males, bukan males ya, apa lebih nggak percaya diri, insecure lah gitu. Saya pun pertama kali nulis masukin ke platform itu juga insecure gitu. Apalagi saya waktu pertama kali nulis itu nunggu sampai 2 minggu baru bisa tanda tangan kontrak itu di Innovel. Jadi kita mengawali dengan yang penting punya cerita, dan cerita itu kita menganggapnya bagus. Lalu cintai cerita kita itu, kita cintai. Jatuh cinta sama tokohnya. Membuat tokohnya itu bikin kita pengen terus update kayak gitu. Itu yang penting menulis adalah mencintai cerita kita, mencintai alur cerita kita, mencintai tokoh-tokoh yang kita tulis. Dan berani. Harus berani. Itu yang penting. Yang penting itu dua, berani dan cinta cerita kita. Jangan lupa riset ya. Kadang-kadang suka kelupaan riset nih. Itu aja yang penting. Setelah itu jalan, jangan lupa. Walaupun kita nanti akan nulis terus, kita tetap harus belajar, terutama terutama teknik kepenulisan. Karena teknik kepenulisan itu berkembang juga gitu. Oke, Mbak. Insyaallah ya, teman-teman, insight banget buat malam ini. Kayak kata Mbak Namira tuh, ayo gitu, jangan insecure tuh pasti terjadi, tapi gimana kita meresponnya gitu, gimana kita kita berani buat mulai nulis, cintain cerita kita, cintain tokoh yang kita ciptain, dan mari kita nulis teman-teman. Gitu. Oke, Mbak Namira, terima kasih buat malam ini. Sorry. Tadi Kak Aktar ngomong tentang tugas. Oh, tugas. Oh, iya benar. Nanti dari Mbaknya ngasih tugas buat teman-teman. Ini mau terima kasih Mbak Namira buat materinya, terus sharing-sharingnya asik banget. Nah, ini sekarang tugas Mbak, tugas buat teman-temannya. Tugasnya gini, basicnya seorang penulis itu kan baca. Jadi baca satu novel yang sudah terbit ya. Nanti kasih judulnya, terus jelaskan saja genrenya berdasarkan fakta, jenis, sama tokohnya, sama unsur yang ada dalam novel. Jadi tadi kan ya sesuai dengan materinya aja gitu.
Mm-mm. Oh, jadi kayak analisis intrinsik, Mbak ya? Iya. Oke, Mbak. Oke, teman-teman nanti tugasnya dikirim lagi ke grup buat jelasnya. Oke, Mbak, makasih buat Mbak. Iya, sama-sama. Oh, semangat Mbak, sehat terus. Amin ya. Terima kasih sama-sama. Semoga komunitasnya kuat ya Amin. dan banyak menelurkan penulis-penulis hebat. Yap, amin. Makasih Mbak ya ilmunya. Ya, sama-sama. Terus buat teman-teman juga terima kasih udah ngikutin dari awal sampai akhir. Aku selaku moderator, mohon maaf atas